Halo, selamat siang dan selamat malam untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Oke, di pertemuan ke-11 ini atau minggu ke-11 kita akan membahas tentang Laravel ya. Jadi Laravel itu salah satu framework PHP. Oke. Selain Laravel itu ada banyak sekali framework yang teman-teman bisa gunakan. Salah satunya itu yang termasuk yang terkenal juga itu adalah CI ya. Ada CI, kemudian ada Symfony, ada apa lagi ya, YII kalau tidak salah. Dan masih banyak lagi ya, Cake PHP juga. Teman-teman bisa pilih salah satu dari framework tersebut, pelajari, kemudian silakan di ini ya, dipahami kinerja daripada framework itu seperti apa. Oke. Nah, di sini kita hanya akan membahas tentang salah satu framework Laravel. Nah, Laravel ini saat ini memang sedang booming ya. Jadi banyak digunakan oleh komunitas-komunitas PHP baik di Indonesia maupun di luar negeri juga. Oke, kita bahas dulu tentang pendahuluan dan sejarah daripada Laravel ini. Oke, di sini kalian bisa baca di modulnya di sini bahwa Laravel itu dirilis di bawah lisensi MIT ya. Oke, MIT ini salah satu ini ya, universitas terbaik di dunia ya. Jadi kalian bisa lihat universitas terbaik di dunia itu adalah MIT. Terutama di bagian engineeringnya MIT ini sangat baik, sangat bagus ya. Oke, kemudian kode sumbernya itu sudah disediakan di GitHub. Kalian bisa lihat di dokumentasi ini Laravel. Oke. Kemudian Laravel ini juga menggunakan konsep pemrograman MVC. Kita sudah belajar minggu lalu tentang konsep pemrograman MVC. Nah, di sana saya minta teman-teman itu harus paham ya tentang bagaimana konsep pemrograman MVC. Oke. Nah, salah satu yang menarik di Laravel ini, dia menggunakan perintah yang namanya itu artisan. Jadi di command line itu kalian cukup dengan menuliskan artisan itu, ini bisa kita sebut sebagai API-nya ini ya, API yang dimiliki oleh Laravel. Jadi perintah ini rutin ini bisa kalian gunakan untuk melakukan misalkan create file atau misalkan menjalankan sebuah server misalkan ya. Oke. Kemudian pengembangnya adalah ini ya, Taylor Otwell. Nah, ini orangnya. Oke, kita baca sedikit tentang sejarahnya. Jadi proyek Laravel itu dimulai pada April 2011, termasuk baru ya. Jadi sekitar masih 10 tahun usianya. Kemudian di awal mula proyek ini dibuat karena Otwell sendiri tidak menemukan framework yang up to date dengan versi PHP. Mengembangkan framework yang sudah ada juga bukan merupakan ide yang bagus karena keterbatasan sumber daya. Dikarenakan beberapa keterbatasan tersebut, Otwell, jadi pengembangnya ini membuat sendiri framework dengan nama Laravel. Oke. Jadi gini, misalkan kalau kalian mengembangkan framework yang sudah ada, misalkan CI, nah itu kalian tidak sepenuhnya diberikan hak akses untuk mengembangkan framework itu ya. Jadi kalian mungkin diberi batasan-batasan, mungkin untuk file-file tertentu ya, yang menurut pengembangnya itu sangat privasi. Nah, berangkat dari situlah si Taylor Otwell ini mengembangkan sebuah framework baru yang disebut sebagai Laravel ya, yang saat ini banyak digunakan. Oke, selanjutnya kita sudah belajar tentang konsep MVC. Jadi saya ulang lagi, saya review lagi bahwasannya MVC itu adalah konsep pemrograman yang memisahkan layer atau directory, misalkan bisa juga kita sebut sebagai directory. Ada layer untuk data, kemudian ada layer untuk view atau tampilan, kemudian ada satu layer untuk controller, yaitu layer yang menjembatani antara view dan model ini. Oke, di sini sudah disebutkan juga. Nah, seperti ini ya, kemarin kita sudah bahas tentang sistem komunikasi pada layar MVC itu seperti apa. Kita bahkan sudah mencoba ya
komunikasinya juga, komunikasi itu seperti apa kita sudah coba kemarin, bagaimana cara mengakses view, bagaimana cara mengakses model. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah sistem komunikasi pada layer MVC. Oke, selanjutnya tentang Composer. Nah, di sini Composer dependensi manager aplikasi level untuk bahasa pemrograman PHP yang menyediakan format standar untuk mengelola dependensi software PHP dan pustaka ya, library-nya sini yang diperlukan. Composer ini dikembangkan oleh Niels Aderman dan Jordi Bugiono. Oke, seperti apa bacanya saya tidak tidak tahu. Rilis pertama kali pada tanggal 1 Maret 2012. Oke. Composer ini terinspirasi dari NPM pada Node.js. Oke, kalau teman-teman tahu Node.js itu salah satu framework JavaScript. Kita kemarin udah belajar JavaScript, tapi kita tidak belajar tentang frameworknya JavaScript ya. Nah, Node.js itu salah satu framework yang dimiliki oleh JavaScript, framework JavaScript ya. Nah, Node.js ini sangat bagus digunakan untuk server side, jadi bagian backend ya. Bagian backend itu artinya bagian admin. Oke, seperti itu. Nah, kalau di Node.js itu ada yang namanya npm. Kalau di Python itu kalau tidak salah pip ya, pip. Nah, itu bisa itu juga. Jadi ketika kalian ingin membutuhkan pustaka library dari luar, kalian bisa gunakan pip untuk menginstal. Nah, kalau di PHP kalian bisa gunakan Composer. Kemudian kalau di Node.js kalian bisa gunakan npm. Oke, jadi semua bahasa itu sudah ada sudah ada kontrol untuk download pustaka-pustaka di luar sana. Selama komputer kalian itu masih online. Oke. Oke. Jadi ada pengecualian ya. Nah, fitur Laravel di sini kalian bisa cek, kalian bisa baca ya. Ada banyak sekali fiturnya di sini. Salah satunya di sini Eloquent. Nanti kita akan bahas ini Eloquent di pertemuan mungkin 2 minggu ke depan kita bahas tentang Eloquent ya. Oke, jadi Laravel itu salah satu framework yang sangat update sekali. Jadi kalau kalian buka websitenya Laravel, di sana itu menunjukkan bahwa Laravel itu setiap tahunnya update ya. Oke, kalau tidak salah saya setiap tahunnya ini update Laravel ini. Sampai sekarang ini kalau tidak salah yang ke-7 ya. Nanti kita lihat apakah di sana sampai versi berapa, saya juga belum cek. Oke. Kita bisa lihat tabelnya di sini. Nah, ini fiturnya untuk Laravel 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi dibagikan berdasarkan ada 4 dekade ya. Jadi Laravel 1, 2, 3, 4. Oke, di sini. Mungkin yang keempat fiturnya di sini sudah lengkap ya. Nah, Laravel 4 ini akan menjanjikan untuk menjadi stabil dan mudah diupdate secara online dengan melalui Composer ya maksudnya di sini. Oke. Nah, apa saja yang kita butuhkan untuk mendevelop sebuah sistem dengan menggunakan framework Laravel? Yang pertama itu kalian butuh text editor. Ini pasti ya. Text editor itu pasti ya. Kalian bisa gunakan Notepad++, bisa Atom, bisa VS Code, bisa Sublime. Kemudian Sublime ya, oke. Kemudian untuk web servernya kalian bisa gunakan Exam, WAM server, Bitnami, Stack atau Stack, kemudian AMPPS ya. Oke, di sini ini adalah web servernya. Kan bisa pilih salah satu karena kita sudah install Exam dan sudah mengenal Exam, jadi kita default saja ya menggunakan Exam. Oke, kemudian untuk SSL kalian nanti bisa cek di php.ini kalian. Jadi nanti kalian buka Exam, nanti ada directory PHP, kalian bisa cek php.ininya. Ini kalian harus enable kan. Oke. Kalau tidak salah, ketika kalian install Exam yang terbaru ini sudah otomatis enable ya. Oke. Kemudian ada yang namanya Composer. Nah, jadi kalian nanti install Composer, kan bisa install melalui ini getcomposer.org ini ya. Kalian bisa install di website ini. Oke. Kita mungkin akan langsung saja ke praktiknya ya. Nah, praktiknya di sini kita mulai dengan sebentar. Oke, kita belum ini ya, Exam kita belum ini. Kita aktifkan dulu web server kita. Oke, di sini kalian buka Exam kalian, aktifkan Apache dan MySQL seperti biasa ya.
atau Apache saja tidak masalah karena kita belum membutuhkan MySQL-nya. Oke, saya minimize dulu. Selanjutnya mungkin saya butuh yang namanya apa ini? Oke. Sebentar, kita cek dulu instalasi Laravel. Nah, di sini kita install dulu komposernya. Teman-teman bisa ke website namanya getcomposer.org ya. Semoga tidak salah. Oke, di sini bisa ke documentation-nya. Oke, sebentar ya. Saya cek dulu. Mungkin di getting started. Nah, di sini di getting started-nya ini kalian bisa yang mana ini ya? Ini Windows ya. Oke, mungkin yang Windows kita cek dulu. Sebentar, saya cek dulu ya. Nah, di sini untuk instalasi kalian yang pengguna Windows ya, terutama yang pengguna Windows. Di sini saya menggunakan Windows supaya nanti ini ya sinkron ya dengan yang punya teman-teman. Kenapa? Saya sudah coba di Mac karena di Mac ketika saya coba di Mac ada beberapa bug. Nah, saya sudah mengatasi bug tersebut. Takutnya nanti beda ya. Jadi misalkan ketika saya install dengan Laravel pada Windows itu aman. Jadi tidak ada bug. Ketika saya install dengan macOS itu ternyata ada bugnya. Nah, jadi supaya sinkron saja. Jadi saya gunakan Windows di sini. Oke, kita mulai dengan instalasi ini ya. Apa ini namanya? Composer ya. Oke, kalian bisa manual installation di sini. Nah, yang manual kalian seperti ini ya, manual ya. Change to directory output. Oke, agak ribet ya kayaknya manual ini. Kalau mau yang Kalau mau yang lebih mudah, kalian tinggal ini gunakan yang using installer ini. Kalian download saja ini composer.setup.exe ya. Saya sudah download. Oke, barusan saya download. Nah, ini dia. Kalau sudah, kalian jalankan saja run as administrator di sini, jalankan. Oke. Kalau sudah jalankan, yes aja ya, karena saya sudah install di sini, saya tidak menjalankannya lagi. Oke, ini saya silent dulu. Oke ya. Kalau sudah diinstal, gimana cara ngeceknya Pak? Mungkin ada yang mau tanya ya. Cara ngeceknya gimana? Oke, kita cek pakai CMD ya. Oke, kalian buka terminal kalian, command line atau command promptnya dibuka. Kemudian kita akan cek di sini. Caranya gimana? Kalian ketik saja composer. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kalian enter saja. Nah, kalau sudah berhasil diinstal, akan tampilannya seperti ini. Composer, di sini ada versinya ya. Jadi versi yang saya gunakan di sini 1.10.5. Oke, di update-nya itu bulan lalu ya, bulan April ya, tanggal 10. Oke, di sini jam update-nya juga ada. Jadi di sini saya gunakan komposer yang versi yang sudah update. Oke, teman-teman bisa install dulu komposernya. Oke, kalau sudah install, kita akan create project-nya. Project Laravel kita. Caranya gimana? Kita coba kembalikan ke dokumentasi kita dulu. Oke, caranya gini. Untuk instalasi Laravel kan bisa gunakan komposer kalian. Nah, kita udah install komposer tadi. Nah, jadi perintah komposer ini digunakan untuk mendownload pustaka-pustaka yang kita butuhkan. Contohnya di sini adalah Laravelnya. Kita akan mendownload pustaka-pustaka Laravel serta dependensi yang ada pada Laravel ini ya. Oke. Mungkin saya langsung buat saja ya. Oke, kalau sudah, ini mungkin saya CLS dulu. Oke, saya clear dulu ya. Nah, kalian lihat di sini directory kalian di mana. Saya harus menuju directory yang namanya itu htdocs. Karena kita akan membuat projectnya itu di dalam htdoc. Oke. Sebentar. Di sini exam htdoc. Nah, teman-teman sudah tahu ya. Jadi kita semua project PHP kita buat di dalam yang namanya directory htdoc ya. Oke. Karena saya ingin membuat project saya di sini, maka saya harus menuju ke ini ya. Saya harus menuju ke htdoc-nya dulu. Nah, caranya gimana? Kita kembalikan ke C-nya dulu. Kalau di Windows itu
seperti ini ya. Oke, sekarang ini sudah kembali 1, artinya dia kembali ke user. Kemudian kita kembalikan lagi ke C-nya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita cd exam di C, di lokal C. Nah, lokal C ini ada yang namanya exam. Oke, kalau teman-teman di D, silakan di D, kembalikan ke D atau kemana ya, ke direktori mana tempat kalian menginstal exam. Karena saya di C di sini, maka saya akan menuju lokal C. Kemudian saya cd exam. Nah, ini saya cd exam. Oke, sebentar. Saya cd exam di sini, saya enter. Oke, dia sudah menuju exam. Artinya kita sudah di dalam exam. Nah, di dalam exam kita akan menuju htdocs. Oke. Kita langsung menuju htdocs saja. Gunakan cd lagi htdocs. Nah, seperti ini. Oke, kita sudah di dalam htdocs. Kalau sudah, saya CRS lagi. Saya clear screen. Oke, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa gimana lagi nih? Create project ya. Jadi create project. Caranya gimana? Sebentar. Kita cek dokumentasinya. Nah, caranya seperti ini. Gunakan Composer. Composer ini udah kita install. Kemudian create project. Jadi create project di sini perintah untuk membuat proyek Laravel. Gunakan create project. Nah, prefer disk ini kalau tidak salah saya versi terbaru ya, kalau tidak salah saya. Jadi bukan versi terbaru, tapi versi yang stabil. Nah, ini perintahnya pakai prefer disk. Kemudian projectnya di sini adalah PHP Laravel. Nah, ini adalah nama project kita nanti, PHP Laravel. Ini bisa kalian ubah custom ya. Jadi ketika di sini saya buat PHP Laravel, artinya nanti yang akan dibuat di sini adalah nama projectnya PHP Laravel. Nah, ini kalian bisa cek di sini nama projectnya adalah PHP Laravel ya, di sini ya, di image-nya ini, di gambarnya ini. Oke, di sini kalian bisa buat misalkan belajar PHP atau belajar Laravel atau sistem informasi akademik Laravel. Oke, bisa saja ya. Asalkan kalian tidak menggunakan spasi di sini. Saat membuat project ini jangan menggunakan spasi. Oke. Kalau sudah, kita coba. Kita coba ya, berhasil atau tidak. Sebenarnya saya juga masih tergolong baru masuk ke Laravel karena saya sama sekali belum pernah buat project menggunakan Laravel. Proyek web saya itu kebanyakan menggunakan native PHP. Mungkin info saja ya. Jadi proyek saya itu kebanyakan native PHP. Kemudian saya menggunakan Python juga. Python ini ya, Python Flux ya. Jadi Flux itu frameworknya Python untuk membuat sistem berbasis web seperti itu. Oke. Gimana nih? Coba aja Composer. Oke. Jangan sampai salah ya. Composer seperti ini. Create. Project ya. Project. Salah ya. Oke. Create project. Tanda -2. Tanda -2. Kemudian prefer -1 ya. Disk seperti ini. Kemudian Laravel /Laravel. Nah, ini saya belum tahu apakah ini karena kita menggunakan Laravel jadi dibuat Laravel /Laravel. Karena ada banyak sekali ini ya. Ada banyak sekali framework. Misalkan kalau kita menggunakan Symfony, apakah di sini Symfony/Symfony, saya juga belum tahu. Mungkin teman-teman nanti bisa ini ya, explore lebih lanjut ya. Oke, selanjutnya kita beri nama project kita di sini apa? Misalkan ya, belajar apa ini? Laravel ya, misalkan Laravel. Oke, seperti ini ya. Kita punya project, atau saya kasih ini saja. Oke. Kita akan membuat project di sini menggunakan Composer ya. Nama projectnya adalah belajar Laravel. Oke. Nah, ini perintah ini akan mendownload project Laravel versi terbaru. Nah, mungkin ada yang mau menanyakan bagaimana misalkan kalau saya atau kalau kalian ya mau mendownload versi yang terdahulu misalkan. Oke, kita cek dokumentasinya dulu.
kita sama-sama belajar dulu ya di sini. Oke, mungkin saya ke documentation-nya dulu. Mana? Versionnya, oh ini ya, versionnya ini di sini. Nah, ini adalah version yang bisa kalian gunakan. Misalkan kalian mau version ke berapa misalkan? 58, 57, 56, mungkin 57 kita coba. Nah, di sini kalau kalian mau download versi yang 57 menggunakan Composer, kalian gunakan perintahnya sedikit berbeda. Kalian bisa menambahkan ini. Oke, petik 2 di sini 5.7 titik. Nah, ini yang jelas bintang ini artinya mungkin yang terakhir ya. Jadi kan di sini ada 5.71.1, 5.7.2, 5.7.3. Jadi mungkin nanti yang digunakan adalah yang 5.7.3. Atau kalian bebas di sini. Misalkan mau yang 5.7.1 kan bisa tuliskan 5.7.1. Oke, di sini nanti kegunaannya apa? Mungkin nanti ketika teman-teman mau belajar mungkin tutorial. Jadi di tutorial itu di YouTube misalkan dia menggunakan PHP 5.7. Nah, nanti teman-teman juga ikutin dia, gunakan yang 5.7 dulu. Kalau memang udah lancar semuanya, gunakan yang terbaru ya, seperti itu. Nah, ini kan bisa download, kalian bisa copy, kalian pastekan di terminal kalian. Nah, di sini dipastekan ya. Oke, pastekan, nanti kalian enter, nanti dia akan mendownload yang versi 5.57. Oke, seperti dia. Apa perlu kita coba versi yang ini? Kita coba dulu aja ya, versi yang ini. Oke, seperti ini ya. Sama saja, kita menggunakan Composer untuk meng-create project di sini. Nama projectnya blog di sini. Mungkin saya akan ubah nama project kita bukan blog, tapi belajar underscore Laravel. Oke. Oke, sebentar di sini salah ya, kurang petik ya. Oke. Jadi petiknya harus komplit ini. Composer, create project, prepare this, Laravel. Kita coba dulu ya teman-teman. Hasilnya seperti apa? Apakah berhasil? Oke, udah berjalan di sini. Oke, kita tunggu saja di sini. Composer kita sedang bekerja mendownload pustaka-pustaka yang dibutuhkan untuk project kita di sini. Oke, mungkin video ini tidak saya skip ya, tidak saya potong. Jadi teman-teman bisa di next kan, mungkin kalau mau cepat bisa di next sampai ke pembahasan kita yang ini, yang apa? Ke project ini ya, Laravel kita ya. Oke. Kita tunggu saja dulu hasilnya seperti apa.
Oke, udah selesai ya. Jadi proses instalasi menggunakan Composer ini udah selesai. Taunya dari mana, Pak? Nah, kita tahu dari sini, application key set successfully. Oke, jadi kita udah berhasil eh, menginstal ini ya, Laravel kita. Nah, taunya nanti dari mana? Apakah project kita udah tercipta atau belum gitu ya? Kan bisa cek directory di htdoc kalian. Kalau di Windows itu bisa pakai dir gini. Oke. Kita tadi buat project dengan nama, sebentar saya cek dulu namanya. Oke, kita buat project tadi dengan nama belajar Laravel ya. Di sini apakah ada belajar Laravel? Ada ya, belajar Laravel. Kita akan masuk ke belajar Laravel untuk menjalankan project ini. Oke. Jadi teman-teman masuk dulu ke directory belajar Laravel. Nah, ini adalah project kita. Oke. Kita masuk dulu. Gunakan cd belajar underscore Laravel. Oke, seperti ini. Di enter saja. Kita sudah masuk ke direktorinya belajar Laravel ya. Sekarang kita akan menjalankan project kita. Caranya gimana? Jadi Laravel ini udah punya server. Jadi dia udah menyediakan server untuk menjalankan atau mengload project-project yang udah ada. Oke, misalkan di sini project belajar Laravel akan kita load ke dalam browser kita ya. Caranya seperti ini. Kalian bisa gunakan perintah. Nah, ini sebenarnya ini sebenarnya adalah rutin ya, atau semacam API gitu yang disediakan dari PHP untuk menjalankan servernya mereka. PHP Artisan. Oke, serve. Oke. Kalau sudah, silakan di enter saja. Nah, di sini kita bisa menjalankan menggunakan IP ini ya. Jadi kan bisa copy saja IP yang ini. Saya copy mulai dari HTTP sampai ini ya, sampai 8000. Saya copy, Ctrl C di sini. Kalau sudah, kita cek di sini. Saya paste ya. Oke, kita cek apakah project kita itu udah jadi atau belum. Nah, jadi di sini project kita udah jadi ya. Bentuknya seperti ini. Oke, kita udah berhasil buat project Laravel dengan nama. Di sini kita cek namanya. Namanya adalah belajar Laravel. Kita cek strukturnya seperti apa di sini. Mungkin saya butuh yang namanya VS Code ya. Apakah VS Code-nya ada di sini? Sebentar. Oke, saya buka dulu Visual Studio kita. Oke, sebentar. Oh, ini project yang sebelumnya ya. Oke, kita close. Sebentar. File, open folder ya. Kita akan open project kita belajar Laravel. Oke, kita lihat tree-nya. Nah, di sini strukturnya di sini ya. Mungkin ada yang mau tanya, Pak, ini yang dijalankan yang mana? Atau dia mungkin ada yang tanya, URL-nya kok bentuknya seperti ini. Jadi kita kemarin di MVC kita udah belajar tentang routing di konsep pemrograman MVC. Itu routingnya beda. Jadi beda dengan PHP native ya. Kalau PHP native mungkin routingnya tidak seperti itu. Nah, di Laravel ini routingnya agak sedikit beda lagi. Jadi kalian di sini bisa gunakan, sebentar saya cek dulu, kalau tidak salah filenya itu di, sebentar ya, sebentar, saya lupa ini filenya di mana ya. Belajar Laravel, sebentar, public. Oke, saya mau jelaskan dulu. Di sini ada app, ada juga public. Jadi kemarin kita punya dua directory, menarik ya. Directory-nya ada app, ada public di sini. Oke, di resource ya kalau tidak salah. Oke, ini view welcome.blade. Nah, ini yang ditampilkan adalah code-code yang ini ya. Jadi saya ubah sedikit supaya teman-teman mungkin lebih percaya bahwa yang ditampilkan itu adalah yang di sini.
welcome.blade. Jadi ada view, nanti controller sama model akan kita bahas next ya. Jadi pelan-pelan dulu kita bahasnya. Kita bahas yang view dulu, routing sama view ya untuk yang minggu ini. Oke, jadi yang dijalankan itu adalah view yang ini, welcome.blade. Nah, taunya itu dari mana? Welcome.blade. Kalian buka root kalian. Ini rootnya ya. Kemudian buka yang web.php. Nah, di sini jadi yang dijalankan itu adalah root yang ini. Kemudian root yang ini itu dia meng-return view yang ini ya. Oke, seperti itu kurang lebih. Misalkan mungkin ada yang mau ini ya. Di sini mana? Laravelnya mana ini? Laravelnya kemana? Oh, ini Laravelnya. Oke, kita ubah. Di sini ditampilkan adalah Laravel ya. Misalkan kita ubah apa di sini? Buka DW mungkin. Oke. Saya save. Saya akan jalankan. Hasilnya gimana? Oke, lupa ya. Jadi fix yang dijalankan itu adalah welcome.blade.php. Nah, mungkin ada yang mau tanya lagi nih. Pak, itu kok penamaannya Blade? Kenapa pakai Blade? Jadi templating di Laravel itu menggunakan Blade. Nah, itu nanti akan kita bahas mungkin di pertemuan terakhir ya. Saya akan bahas sedikit tentang Blade. Itu cara pemanggilan kalau kita biasanya melakukan pemanggilan itu seperti ini ya. Sebentar, saya ini. Oke. PHP echo ya. Kita seperti ini ya biasanya. Nah, ketika di Blade itu udah tidak seperti ini lagi, melainkan kalau tidak salah saya seperti ini. Oke. Nah, jadi pemanggilannya tidak menggunakan PHP echo lagi, melainkan menggunakan simbol ini. Oke, seperti itu ya templating pada Laravel. Oke. Mungkin kita coba apa lagi nih? Sebentar. Ini kalian udah tahu kalau yang ditampilkan itu adalah yang ini, view yang ini ya. Oke, sekarang mungkin kita coba buat view lagi. Kita buat view baru misalkan ya. Nama view-nya apa misalkan di sini. Atau nanti ya, nanti dulu kita buat view, kita akan coba routingnya dulu. Routingnya di sini. Oke, saya akan tambahkan routing di sini. Jadi routingnya hanya mengembalikan string ya. Oke, kita buat, mungkin saya copy paste aja ya, lebih cepat. Oke, saya copy paste saja ya di sini. Root di sini kita gunakan metodenya get. Nanti saya akan bahas penggunaan metode get dan post ya di Laravel itu seperti apa. Nah, oke, index, kalau indeksnya root index itu kalian cukup menggunakan /1. Oke, kalau misalkan kalian ingin mengakses menu lain, misalkan saya ingin mengakses menu home di sini, kalian bisa tambahkan /home. Oke, seperti ini ya. Oke. Nah, di sini saya tidak akan mereturn view-nya, view welcome. Kalau saya return view welcome, dia akan ke welcome lagi ya. Misalkan ini ya. Saya ke home, /home ya di sini. /home. Oke, dia masih tetap di sini ya. Karena yang kita return adalah view yang welcome. View welcome di mana? View welcome di sini. Oke, yang ini ya yang kita return, yang kita tampilkan. Return itu mengembalikan nilai. Nah, di sini saya akan me-return string saja ya. Oke, yang saya return adalah string biasa. Wah, kok seperti ini. Oke, ini saya hapus dulu ya. Kita buat string biasa. Mungkin selamat apa ini? Selamat datang. Misalkan nama saya ya, misalkan Eko. Oke, kita buat seperti ini dulu. Selamat datang Eko Firyanto. Oke, saya kembalikan ke indeksnya dulu untuk meyakinkan bahwa ini tidak berubah ya, ini view-nya. Oke, sekarang kita akan akses home. Nah, di sini home-nya kita akses ya. Kita gunakan /home. Oke, /home. Nah, di sini selamat datang Eko Ferianto. Oke, misalkan gimana kalau misalkan saya tambahkan lagi di sini home nama misalkan. Nah, ini nggak bisa ya. 404 page-nya tidak ditemukan. Oke. Bisa nggak saya buat seperti itu? Bisa saja. Di sini kalian routingnya kalian ubah lagi. Apa tadi? Nama misalkan. Oke.
Kalau seperti itu, home-nya ini udah tidak ada. Kalau kalian mau akses string tadi, kalian tambahkan di sini nama. Oke, seperti ini ya. Gampang. Jadi di Laravel ini gampang. Selanjutnya, setelah routing kita akan apa lagi nih? Controller itu akan saya bahas nanti di praktikum ya. Sekarang routing dan view. Oke, kita buat view aja ya. Kita buat view di sini. Saya akan buat view lagi. Oke, ini caranya gimana? Copy. Bisa di paste nggak ya? Oke, bisa ya. Oke, di sini saya rename namanya. Mungkin namanya jangan. Oke. Kenapa merah? Karena ini namanya sama dengan yang di bawah ya. Oke, di sini misalkan apa? Home misalkan ya. Blade-nya home ini misalkan. Oke, kalau sudah blade-nya home. Ini view-nya home, oke. Saya enter saja. Oke, sama ya. Nah, di sini nanti akan saya ubah atau seperti ini saja. Saya delete ya. Oke, mohon maaf ya, jadi ini muter-muter jadinya. Oke, kita tambahkan ini welcome harusnya masih jalan, kita cek. Oke. Saya tambahkan file di sini. Di view, klik view-nya, views, tambahkan file. Apa misalkan tadi ya, home. Oke, biar lebih keren aja di sini. Blade, misalkan PHP. Oke, hasilnya udah kosong ya. Kita seperti biasa ya, kita ambil bootstrap kita. Apakah bisa dijalankan gitu ya? Kita coba. Harusnya bisa. Documentation dulu. Oke, saya copy yang ini. Sebentar. Sini ya. Oke, mungkin view-nya. Oke. Dokumen saya ubah jadi home. Oke, seperti ini. Selanjutnya di bawah body ya, kalau JS-nya itu biasanya kita copy saja. Oke, masukkan di sini. Saya gunakan H5 dulu ya. Header atau header 3. Selamat datang Eko Ferianto. Oke. Slice H3. Save. Kita coba dulu. Home blade. Kita udah buat satu view namanya home.blade.php. Oke, kemudian di root webnya ini kita tambahkan root yang ke sana ya, ke dalam. Oke. Root get di sini. Sini saya tambahkan home. Oke, seperti ini, home. Kemudian view yang di ini yang mana? View-nya adalah yang ini ya, yang home. Kita coba saja home, misalkan. Oke, kita jalankan. Hasilnya seperti apa? Misalnya yang ini, misalkan kita jalankan home-nya. Nah, selamat datang ya, seperti ini. Kita perbaiki lagi, kita tambahkan apa? Menu bar ya, set bar. Apa ini? Sebentar, kok lupa ya. Menu. Kemarin itu namanya apa Pak? Mungkin ada yang ingat, saya lupa. Set bar bukan ya? Oke, sebentar, saya lupa namanya. Sebentar ya, saya cek dulu mungkin namanya. Jumbotron ya, Jumbotron kita udah. Oke, Jumbotron saja ya. Oke, Jumbotron saja dulu, kita tambahkan menunya nanti ya. Kita tambahkan Jumbotron dulu saja. Karena saya lupa nama menunya itu apa. Oke, ini saya copy. Di mana ini? Di view-nya ya, di home view. Oke, yang ini saya enter saja. Paste. Oke, supaya lebih cantik mungkin kita enter kan. Kita tab ya, bukan di enter ya. Oke, buttonnya saya buang mungkin. Ini button saya buang.
Ini HR ini untuk LAN ya. Oke, selamat datang yang ini saya tampilkan di bagian ini. Oke, tanda seru. Oke, biasakan menggunakan ini ya. Kalian biasakan menggunakan ini supaya tampilannya lebih bagus. Nah, di sini ya, selamat datang Eko Ferianto bla bla bla. Oke. Mungkin kita tambahkan div kontainernya ya. Div container misalkan. Di sini apa? Div class ya. Namanya container. Salah saya. Oke. Div class container. Ini udah betul. Tambahkan div lagi di sini, misalkan div. Oke, seperti ini. Kita coba lagi ya. Oke, udah bagus ya tampilannya ya. Harusnya udah bagus di sini. Selamat datang bla 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 bla. Oke, ini saya ubah. Selamat datang di website apa misalkan UKDW. Silahkan lihat apa ini misalkan. Silahkan lihat-lihat apa price list. Oke. Jangan UKDW ya, tapi mungkin apa ini? Toko duta saja ya misalkan. Oke. Kalau UKDW nanti kesannya kurang bagus. Silahkan lihat-lihat apa ini misalkan. Price list produk. Kok kami ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Udah bagus. Oke, kita udah berhasil membuat views di sini. Nah, teman-teman bisa buat views yang lain ya. Misalkan buat views profil, silakan teman-teman buat views profilnya. Nanti kita buat menunya, next ya. Kita buat menunya. Kemudian di sini apalagi ya? Saya ingin mungkin di ENV ya, kalau tidak salah. Nah, di sini. Oke, ENV. Nah, di sini nanti ketika kita masuk MySQL kita akan melakukan setting di sini. Jadi ada hostnya di sini, hostnya. Nah di sini local host kita. Kemudian portnya di sini udah default 33006. Nama database kita di sini. Kemudian username database kita dan passwordnya di sini ya. Oke. Nanti settingan database kita di sini ya. Kemudian apalagi? Oke. Untuk apanya? Misalkan controllernya itu adanya di sebentar saya cek app ya kalau tidak salah app http. Nah ini controller. Nah di sini ada controller. Oke, ini controller yang defaultnya di sini. Jadi nanti controller kita akan kita buat di sini. Oke. Nah seperti itu. Silahkan teman-teman apa ya di sini. Mungkin teman-teman tugasnya nanti pre-labnya silahkan buat ini laporan fitur-fitur yang udah ada di sini, fitur-fitur yang udah ada di Laravel ini, fiturnya apa saja ya, misalkan fitur apa misalkan di sini ya. Salah satunya tadi kita bisa gunakan apa? Composer ya. Jadi Composer itu bisa kita gunakan untuk membuat project misalkan. Oke. Selain itu mungkin teman-teman bisa buka-buka di bagian apa misalkan environment-nya misalkan di sini env-nya. Nah, ini untuk setting apa koneksinya silakan dilihat-lihat ya, dilihat-lihat caranya seperti apa nanti ini menghubungkan database seperti apa. Oke, yang lainnya mungkin tidak ada ya.
Sementara kita pengenalan fitur-fitur yang ada di Laravel dulu, karena saya juga belum terbiasa code membuat program menggunakan Laravel ya. Oke, kita belajar sama-sama saja nanti. Kalau ada yang ditanyakan nanti kita bisa diskusikan. Oke, untuk pengetahuan tambahan mungkin teman-teman bisa buka Laravel di sini. Nah, di sini udah jelas, sangat jelas sekali di sini untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Laravel. Kemudian nanti kita belajar tentang Eloquent untuk CRUD-nya. Jadi CRUD nanti kita pakai dua metode ya, salah satunya Eloquent. Oke. Mungkin sampai di sini dulu, udah kurang lebih 1 jam karena saya diprotes oleh mahasiswa buat videonya terlalu lama. Oke, silakan teman-teman di sini nanti mungkin buat penjelasan sedikit tentang apa yang saya jelaskan, mulai dari kita ini ya kita instalasi tadi sampai di sini. Kemudian nanti teman-teman buat beberapa views di sini, misalkan home, misalkan profil, produk, kontak dan sebagainya misalkan ya. Kemudian kalian buat view-nya, kalian panggil menggunakan ini routingnya ini. Oke, dibiasakan dulu ya, karena nanti kita setelah ini akan bahas tentang controller, kemudian metode get dan post. Oke, seperti itu dulu. Kita kenalan dulu untuk dengan Laravel. Oke, di sini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, bahwasannya Laravel itu artistik ya. Jadi Laravel itu satu-satunya kalau menurut saya framework PHP yang sangat artistik. Kenapa saya bilang artistik di sini? Nilai seninya itu ada. Kalian cek di sini ya. Apa namanya? Ini komen ya. Nah, komennya di sini, komennya ini di sini dikurangi 3 kan ya. Nah, jadi bentuknya itu menurun seperti ini, seperti tangga. Tidak hanya di sini ya. Misalkan teman-teman cek lagi. Misalkan saya cek di konsol ya. Nah, ini di konsol, setelah web konsol ya. Nah, di sini. Nah, ini juga seperti tangga. Nah, ini. Bentuknya seperti tangga. Oke, jadi tangga terbalik ya di sini, tangga terbalik. Nah, di sini kalau diperhatikan, komennya ini beda. Antara web dengan konsol ini komennya beda. Oke, now create something great. Kemudian di sini kalian bisa lihat interacting with its comments IO methods. Beda ya. Oke, kemudian kita cek lagi di channels. Nah, di channels juga di sini beda komennya, tapi bentuknya seperti tangga. Oke. Ini tidak mudah ya membuat kata-kata seperti ini. Kalau menurut saya di sini enjoy building your API. Yang di sini beda ya. Can listen to the channel. Oke, jadi sangat menarik sekali Laravel ini. Jadi framework ini tidak dibuat sembarangan ya. Kenapa? Kalian bisa bayangkan bahkan sampai komennya saja dibuat sangat artistik, sangat punya nilai seni gitu ya. Jadi sangat sangat menarik sekali ya kalau menurut saya. Oke, mungkin sampai di sini dulu materi kita ya. Oke, kita sudah sampai di sini basic routing ya. Oke, next kita akan belajar tentang controller. Kalian bisa coba-coba gimana cara buat controller. Kita nanti bisa buat controller nanti bisa menggunakan Composer ya. Oke, kemudian metode post di sini ada get, ada post. Kita gunakan juga di kuliah praktikum pemrograman berbasis web. Oke, kita agak ngebut ya di sini. Jadi kalau menurut saya di sini kita sangat ngebut karena sebelumnya belajar tentang PHP native, kemudian teman-teman belum begitu paham tentang PHP native, belum pernah buat project, langsung masuk ke Laravel. Jadi kita ini sangat maraton. Jadi tetap jaga kesehatan yang pasti, tetap semangat belajarnya karena pembahasan kita masih banyak. Oke, saya tutup sampai di sini. Sekian dan